Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan dua anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka itu. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Della atau Sanggar Turih. Setelah penjelasan Bahtamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa hal kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetaran. "Sici tekan kene sing bakal urip sampai iki mari. Sri, sepurane nek aku bakal ngelakoni opo ae men iso tetep urip," kata Dini yang artinya, "Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf Sri, saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup." Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacatnya itu. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. "Sadurunge kupingku pedot, Della mbisiki aku, Sici sing bakal selamat kanggo kembang ketih," kata Dini yang artinya, "Sebelum telingaku putus, Della membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini." Tiba-tiba sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun ikut melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Della sekarang berada. "Aku melok berduka ambek kancamu Sri, Mbak Din," atau yang artinya, "Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din atas kematian temanmu," kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat suasana menjadi canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek atau bambu anyam di samping kiri dan kanannya. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap yang melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Della. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Della berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini pun ikut keluar. Meski dengan langkah yang ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Della yang sejak tadi menatap kedatangan mereka.
"Mbak Sria," kata Dela, suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Matur nuwun purun, nerima kerjaan niki nggih, Mbak," kata Dela yang artinya, "Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbak Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbak Tamin mempersilahkan Sri dan Dini untuk masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang sangat kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul. Mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu neng buri, ayo tak terno," kata Mbak Tamin yang artinya, "Sri, kamarmu ada di belakang, sini aku antar." Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana, ia mengikuti Mbak Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabotan tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbak Tamin mengatakannya, "Nek wis jam 12, lawang kamarmu ojo lali ditutup, ojo sampai mau buka yo, pesanku ikut tok," atau yang artinya, "Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Mbak Tamin, lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di hutan itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela, baru saja melewati kamarnya menatapnya. Lalu ia menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuannya itu. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua, yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasakan ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, niki aku Dela." Mendengar itu Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbak, sampun tilam, niki aku Dela Mbak. Dibuka lawangnya Mbak," yang artinya, "Mbaknya sudah tidur, ini aku Dela Mbak, dibuka dulu pintunya." Sri masih diam, ia mencoba menahan diri. Suara itu sangat mengganggunya. "Mbak Sri, aku lo roh nek sampean cek melek. Dibuka dilek nggih Mbak, engkau tak kekei penuturan," lanjut suara itu yang mengganggu Sri, yang artinya, "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga, dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasianya." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih sangat ragu. Sri masih belum menjawab. Ia masih diam, membiarkan ditelan sunyi, diobrak-abrik oleh sepi sampai keheningan itu menguasainya. Senyap, suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas, namun tiba-tiba pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul.
"Cak goblok, nyawamu iku sampe sepiro sih? Tak kandani, Jumat Kliwon, pikirno iku yo ndok, pikirno omonganku." Suara sosok itu yang mengancam Sri, yang artinya, "Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu, Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan omonganku." Sri hanya meringkuk, ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu tiba-tiba suara itu kembali lagi. "Sri, nek kata tilem, lilinnya dipateni yo." Yang artinya, "Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Malam itu ia lalui dengan kegilaan-kegilaan yang ada dalam pikirannya. Pagi pun tiba. Sri pun melangkah menuju keluar rumah yang dimana Dini sudah ada di sana. "Dela yo marani awakmu yo membengi." Yang artinya, "Dela juga datangi kamu ya semalam." Tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. "Nek wes bengi, Dela kumat cer embah ngono." Yang artinya, "Kalau malam tiba, Dela kumat," kata Simbah. "Simbah sing dudui awakmu toh?" tanya Sri kepada Dini. Atau yang artinya, "Simbah yang kasih tahu kamu." "Yo, awakmu gak didudui ngono toh?" jawab Dini. "Emangnya kamu gak dikasih tahu begitu?" Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air yang mengalir yang ada di hadapannya itu. Tiba-tiba Sri berujar, "Jumat Kliwon," kata Sri yang tiba-tiba. Dini hanya mengangguk. Rupanya ia juga tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. "Dela lahir neng kene, mangkane gak tak perlakokno koyok neng alas kui. Neng kene wes tak pasang payung penduso neng pen sudut omah," kata Mbah Tamin yang artinya, "Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir." Mbah Tamin menyesap rokok menghembuskan perlahan lalu berkata, "Masalahnya saiki neng kene," atau yang artinya, "Masalahnya sekarang ada di sini. Meneh Kamis Legi aku arep njaluk tulung neng awakmu. Dini tulung golekno neng ndi pepetane disingitno, iso?" Atau yang artinya, "Besok Kamis Legi saya mau meminta tolong, bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan. Jimat sing kanggo nyantet Dela." Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. "Awakmu bakal ndelok kebon tebu, golekno wong sing mbok temoni ning kono. Tutno, neng di wong iku engko lungguh," kata Mbah Tamin yang artinya, "Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang, cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat." Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau. Memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangannya. "Sri, tolong joko Dini, Mbah kate metu," kata Mbah Tamin yang artinya, "Sri, tolong jaga Dini, Simbah mau keluar dulu." Mbah Tamin pergi sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Pak Endelok, aku diuber. Atau yang artinya, bapaknya melihat saya dikejar. Badan Dini tiba-tiba panas. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus berbuat apa. Tidak beberapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun itu ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot. Seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini.
Batamin dan Dini pun keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti.